Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini utamanya tentang dia terobsesi pada dirimu. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk happy-happy. Jadi aku membuat ini juga ada energi healingnya, ada booster energi untuk kalian yang mau merasakan energi positif. Bisa nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. So manis banget. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku juga melihat dengan vision aku. Kadang-kadang aku suka ngintip-ngintip. Jadi ada pesan-pesan yang kadang-kadang aku menyampaikan secara metafora. Ada juga yang secara harafiah. Jadi kamu juga harus tahu cara memprosesnya. Jadi setiap pesan jangan langsung ditelan bulat-bulat. Jadi harus diproses dulu. Ini cocok nggak ya sama realita aku gitu. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali juga gimana nih bingung cara untuk melakukan readingnya, gak usah ngapa-ngapain. Jadi fokus sama energi kamu, belajar untuk mengetahui energi kamu sendiri. Jadi nanti aku yang melihat, karena ini kolektif tapi aku ngelihatnya untuk banyak orang. Dan cek Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Jadi kadang-kadang aku menyampaikan ada menyisipkan zodiak-zodiak. Tidak harus terpatok sama si contoh ya rising kamu aja. Bisa juga dicocokkan sama moon. Jadi harus tahu tuh. And then aku langsung aja ya. Aku bakalan cek energi kamu. Kita lihat energi kamu saat ini seperti apa. Dear Spirit Guide, Angel, Pandora, like God, Goddesses, I'm gonna say my ghost so I can speak the truth. Give permission and protection to say true people who watch this video. Fokus sama energi kamu dan pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah dia terobsesi denganmu. Jadi kamu tanya, siapa yang lagi terobsesi sama kamu? Gitu. Terus right guy, Angel, Pandora, like God, Goddesses, tell me more about who watch this video, and I want to know about their current energy. Ada the Nine of Wands. Tell me more about the people who watch this video. Tell me more about the current energy. Ada ini energinya kayak sebenarnya kalian orang yang bisa memanifestasi dengan mudah loh. Cuman kadang-kadang overthinking kamu akhirnya mensabotase manifestasi kamu sendiri, yang akhirnya memanifestasi sesuatu hal yang kamu negative thinking kan gitu. Jadi gini, belajar untuk mengontrol. Sometimes ketakutan itu yang akan mensabotase sendiri gitu. Kalau yang aku lihat tuh di sini tuh, kalau tadi tuh yang aku lihat tuh bener-bener kalau memanifestasikan sesuatu, let's say kayak kamu main martabak, terus kamu mikirin martabak, itu martabak beneran ada gitu, atau ada yang ngasih kamu martabak, atau kamu memanifestasikan seseorang untuk menelpon kamu, itu juga biasanya energinya karena ada energi desperate atau energi yang terasa putus asa, baru itu yang mensabotase. Jadi belajar untuk saat manifestasi, belajar untuk menenangkan diri juga. Jadi ada energi ikhlas. Di sini ada the Three of Wands. Oke. Kamu melihat seseorang dari jauh, atau sebaliknya ada seseorang yang melihatmu dari jauh. But the Three of Wands di sini sama Page of Coins. Saat ini lagi fase untuk naikkan level. Jadi kalau aku lihat di sini gini. Saat kita berada di posisi untuk naik tangga, pasti akan aja rintangannya, ada aja tantangannya gitu. Nah, you deserve buat level up atau tidak. Pasti kayak ngomongin soal ujian. Kayak kamu sekolah, contoh dari kelas 1 SMP mau ke kelas 2 SMP, pasti kan ada ujian dulu nih gitu untuk seleksi kelas lah, untuk naikkan kelas. Jadi di sini akan ada yang kamu hadapin. Cuman yang namanya Three of Wands, you ready to release something. Kamu udah siap untuk melepaskan sesuatu hal yang sudah memang menstabilkan diri kamu atau memang tanggung jawab kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ini kalau yang aku lihat ya, there's some mystery about your roots
aku tidak mau terlalu dalam karena it's about private life ya. Jadi kadang-kadang percintaan itu bisa dipengaruhi karena uh, bisa trauma masa lalu yang dikaitkan sama keluarga, atau ada sebuah isu-isu yang harus diselesaikan dulu di keluarga gitu. Oke. Untuk kebanyakan kalian pernah berpikir kalau kenapa sih teman-teman aku udah punya ini gitu, kenapa aku belum gitu. Cuman di sini kalau aku lihat ya itu tadi ada sebuah isu yang kemungkinan datangnya memang dari roots atau dari trauma-trauma masa lalu yang harus diselesaikan dulu. Di sini you longing for something, yang aku lihat kamu kayak menginginkan sesuatu, entah menginginkan union atau menginginkan sebuah persatuan atau menginginkan seseorang. Cuman kalau dari sini secara energi penuh dengan cinta. Jadi kalau aku lihat di sini kamu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi stay fokus, diminta untuk fokus, tapi menyelesaikan dulu apa yang harus diselesaikan. So, aku bakal lihat siapa yang terobsesi dengan dirimu. Terus Spirit Guide, Angel of Power like God, Yesus. Apa saya my goose I can speak the truth. Oh, di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius. Tell me more about who is this person that really obsessed with the people who watch this video. Huh. Ini orang penampilannya very neat, sangat rapi. Three of Swords. Aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang gampang untuk sakit hati, very sensitive juga kalau aku lihat di sini. Dari harapan sangat tradisional, dari cara berpakaian sangat sopan, bertutur kata sangat sopan, but aku ngelihat dia banyak memendam sesuatu. Dia pernah merasakan kayak ketidakadilan, merasakan dihianati. Kalau dari Three of Swords istilahnya masih ada isu lah di hati. Cuman kalau dari Three of Swords juga bentar. Ada rasa sakit sih yang luar biasa yang sedang orang ini rasakan. Sakit dibalut dengan amarah juga pernah. Cuman dari The Devil sendiri, kamu bisa dealing sama Capricorn, kamu bisa dealing sama Taurus, kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Cuman yang aku lihat di sini ada sisi dia yang very possessive, terlalu too much ya. Jadi kayak gini loh, dia tuh kalau ibaratkan ya, kayak keinginan dia tuh desire dia tidak terlalu sehat. Jadi ada toxic pemikiran toxic yang kayak I want you, aku ingin memiliki diri kamu. Saat aku memiliki kamu, aku akan mendekap kamu. Kayak bener-bener aku akan mengikat kamu lah gitu. Jadi ada keinginan seperti ini. Secara energi, well, positifnya di sini dia punya keyakinan sama yang di atas kuat. Dia punya dari The Eropan ini menunjukkan kayak dia orang yang sopan, tahu tata krama, tahu adat istiadat. Dia memahami karma. Dia juga orang yang bisa dibilang punya fondasi untuk keyakinan yang bagus. Cuman di sini egonya cukup, ada yang pernah egonya tersakiti. Jadinya di sini juga ada sedikit amarah. Secara energi juga ada rasa kind of hurt. Cuman ada posesif, keinginan untuk memiliki yang luar biasa. Jadi negatif positif juga ada. Aku bakalan lihat ya. Aku bakalan secara spesifik lihat who is this person, siapa orangnya. Okay? Cuman kalau untuk saran, jadi kadang-kadang untuk energi-energi yang seperti ini lebih bijak jika memang diladenin ya, atau melakukan sebuah persatuannya saat ada ketenangan. Karena ini masih kayak gejolak-gejolak gitu. Aku bakalan confirm lagi tentang who is this person. Okay? Terus Spirit Guide, Angel of Power like God, Ingreses, give information and protection to certain people who watch this video. I want to know about who is this person that obsessed with the people who watch this video. Two of Pentacles. Di sini ada balance, dari the Tower, ada transformation.
Hah, di sini ada Seven of Cups, ada delusion, sama ada temperance and healing. Oke, sebenarnya kamu datang dalam hidup dia itu membantu dia untuk fase healing. Cuman memang yang namanya fase healing bukan hanya fase yang manis-manis saja ya. Ini ada roller coaster, ada meledaknya dulu gitu. Cuman yang aku lihat secara kalau siapa orangnya, dia adalah seseorang yang punya anger management issues, ada isu-isu, dia suka gampang marah gitu, gampang tersulut. Cuman di sini dia memiliki keinginan untuk belajar. Dari temperance, belajar untuk bisa menenangkan diri. Dari energi Seven of Cups, this is daydreamer person. Jadi dia orang yang suka menghayal, suka menghalu, suka nanti ini gini ya, nanti ini gitu ya. Kalau misalnya ini kayak gini, nanti jadi kayak gitu loh. Jadi sering banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang memang kayak skenarionya banyak lah, banyak cabangnya. Seven of Cups itu kalau ngomongin soal delusion, ini sama aja kayak kita menghalu, tapi dia tuh menghalunya tuh banyak skenario yang kadang-kadang tercampur sama emosional yang tidak stabil gitu. Dari Two of Pentacle ada balance, tapi tetap dia karena punya keyakinan sama yang di atas, punya orang-orang sekitar yang like roots, kayak orang-orang sekitarnya dia malah kayak akar untuk dia. Jadi dia cukup bisa balance di situ gitu. Jadi dia ada fase perubahan yang luar biasa di sini. Fase perubahan yang tadinya tidak stabil, kalut, terombang-ambing. Dari energi The Tower juga ada yang merasakan spiritual awakening. But yang namanya The Tower di sini istilahnya apapun yang terjadi di kepalanya dia itu ada apa ya, kayak mental situation yang tidak stabil gitu. Itu, but realitanya dia sebenarnya baik-baik saja. Nah, di sini fase perubahannya dari The Temperance. Dia belajar untuk memahami itu. If you see di sini dari energi Two of Pentacle-nya kan, Pentacle-nya di sini sama di sini. And then the Temperance-nya di sini sama di sini. It's always like that. Kayak selalu ada yang di atas, ada yang di bawah. Akhirnya dia belajar untuk memprioritaskan. Apa dulu nih aku harus benahi dalam hidup. Gitu. Jadi belajar untuk menenangkan diri. Dan di Temperance sendiri di sini adalah kalau ngomongin soal orang siapa ya, dia adalah seseorang yang secara physically luaran kelihatannya tenang, cuman di dalamnya tuh kayak fireworks. Jadi di dalamnya kayak kembang api. Aku bakalan confirm lagi dari tarot deck yang lain. So let's see from here. Yes, there's spirit guide, angel of power, like I think it says, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about who is this person that obsessed with the people who watch this video. So stalker, jadi dia orang suka yang nge-stalk. Very egonya gede banget, egonya gede, prinsipnya kuat. Dia orang yang fokus, orang yang getol banget untuk mendapatkan apa yang dia mau. Cuman energi The Emperor kamu bisa dibilang sama Aries juga. Orangnya pakai logika kalau untuk ngelakuin tindakan, tapi kadang-kadang tadi logikanya itu tercampur sama si egonya dia. Di sini you have a lot of differences ya, kamu punya banyak perbedaan sama dia. Energi The Moon ini menunjukkan secara emosional cuman ada ketertarikan satu sama lain gitu. Cuman karena emosionalnya tertarik satu sama lain, cuman tetap ada hambatannya biasanya di realita gitu. Entah kalian secara status sosial beda, atau secara keyakinan ini ada yang beda, atau pemahaman soal apa yang diyakinin kalian berbeda gitu. Ini perbedaan adat istiadat juga ada beberapa dari kalian. But di sini kalau aku lihat dari The Moon, gini, kamu berhubungan sama orang yang kurang bisa memahami kalau di dunia ini itu ada hal-hal spirituality atau hal-hal mystical. Jadi dia maunya segala macam sesuai sama logic gitu. Enggak nih, nggak mungkin gitu. But reality, kita berhubungan sama ya namanya duniawi itu ada, tapi hal-hal yang spirituality juga ada. Walaupun secara keyakinan sama yang di atasnya ada, cuman untuk memahami kalau misalnya love is love, cinta itu cinta yang tidak bisa dilogikakan. Kadang-kadang dia maunya dilogikakan, jadi kadang-kadang kalut sendiri gitu. Lots of anxiety yang aku lihat di sini. Karena yang tadi aku bilang, there's a lot of issues. Jadi si trauma-traumanya dia di percintaan.
Di sini ada energi the devil keluar 2 kali. Secara fisik dia tuh menawan sekali ya. Terus chemistry di sini, sexuality-nya juga besar. But aku ngelihat, aku tidak akan sugarcoat anything ya. Kamu berhubungan sama orang yang secara lifestyle tidak terlalu sehat, gitu. Pola hidupnya tidak terlalu sehat, karena kalau dari the devil itu menunjukkan ketertarikan dia yang condong ke arah duniawi juga, yang mana ini diaplikasikan di percintaan. Jadi karena dia punya kekecewaan di percintaan, balik lagi, walaupun dia punya keyakinan sama yang di atas kuat, dia punya adat istiadat, dia menghargai soal pedoman keluarganya, tapi di percintaan yang dia aplikasikan itu tidak terlalu sehat, gitu, lifestyle di percintaannya, gitu. Karena yang dia tahu, contoh, kalau misalnya berpasangan, ya udah aku milikmu, gitu kan. Kalau udah sehat atau sudah dewasa kan, yang namanya berhubungan itu base-nya dari freedom, menghargai satu sama lain. Dia tuh karena egonya lumayan besar, jadi enggak, kamu harus ngikutin aku, gitu. Jadi dia itu agak, ya gitulah. Jadi dia tuh agak punya desire atau keinginan yang berlebih untuk merantai. Ya tadi aku bilang mengikatnya bukan mengikat secara janji suci gitu, ini lebih seperti kayak sesuatu hal yang leadingnya to toxic relationship, entah itu possession atau obsession. Obsesi, yang namanya obsesi pasti memang tidak selalu sehat, cuman di sini juga ada yang terobsesi secara fisik gitu. The Five of Pentacles ini yang lucu adalah ini keadaan yang kayak desperate atau keadaan putus asa untuk mencari perhatianmu. Jadi dia tuh kayak nggak ada, have no idea how to, dia kayak nggak punya ide buat gimana caranya untuk kamu tuh notice aku, kamu tuh ngeh keberadaan diriku, gitu, atau apa yang aku rasakan. Karena yang tadi aku bilang, dia itu dalam mengaplikasikan emotionnya dia ini ke kamu tidak terlalu cocok, gitu. Karena let's say kamu orang yang butuhnya tuh diperhatikan, diberikan waktu, sementara kalau dia it's all about logic, gitu. Jadi mari kita lihat pesan dari Oracle card. There's spirit guide, angel from power like God, tinggal says, also my God, so can speak the truth. Message for people who watch this video. Trust, the situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini meminta kamu untuk memiliki kepercayaan sama yang di atas. Tell me more about this connection. Give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi sebenarnya ini diminta untuk diberikan kesempatan. Jadi work on your partnership, kamu juga harus bisa belajar cara untuk membangun partnership seperti apa. Di sini ada codependency, addiction or affecting your romantic life. Di sini kamu juga ada pelajaran yang namanya obsession, addiction itu akan memberikan efek ke dalam hidupan percintaan kita. Efeknya apa? Sometimes there's a positive effect yang protection atau perlindungan, tapi kadang-kadang juga ada negative effect. Nah, di sini yang namanya kecanduan itu tidak akan pernah sehat. Jadi, contoh kecanduan bukan ke drugs ya. Contoh, kamu bertemu dengan seseorang. Orang itu tuh seperti kayak kecanduan akan diri kamu lah, harus ketemu, harus ini, harus itu. Awalnya excitement, karena yang namanya awal pertemuan sama seseorang pasti kita ngerasa happy lah. Cuman lama-lama bagaikan adiksi ya, itu sesuatu yang membelenggu gitu, sesuatu yang bikin gerah sendiri lama-lama. Karena balik lagi, karena di sini trustnya harus dibangun, itu dulu dibangun. Kalau misalnya langsung jumping into connection yang basicnya hanya physically, bukan karena rasa kepercayaan, di situ akan leading to toxic relationship. So, kita bakalan lihat pesan. There's right guide, angel from power like God, get us. Semoga can speak the truth.
Ini orang tuh gini loh, karena kadang-kadang obsesinya dia tuh kayak ingin memvalidasi ketakutan. Karena di sini punya insecurity kan tentang masa lalu. Contoh, itu wajarnya gini. Contoh si A pernah dihianati. Dia bertemu sama orang yang baik banget. Karena masih bawa rasa sakit dihianati, si orang baik itu tetap nggak dipercayain sama dia. Kenapa? Karena dia masih bawa si trauma tersebut. Trauma yang dibawa itu hanya akan menghancurkan hubungan kamu di depan. Sama, jadi kayak ngomongin soal penyakit yang kita bawa. Contoh kamu flu, kamu belum sembuh, kamu ketemu orang itu akan ketularan. Walaupun si orang itu sehat. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi ini cut ties dulu atau memutuskan dulu energi-energi traumanya atau energi ketakutannya diputuskan dulu. Cuman kalau dia memang butuh progress, dia mau, tapi yang bagus adalah dia mau untuk itu. Gitu. Okay. Ascending, transcending obstacle, learning expansion, new phase, preparing for the union. Jadi preparing for the union tuh artinya kayak kita mempersiapkan diri untuk sebuah persatuan. Yang namanya ascending itu kita naik ke atas, kayak level kita harus dinaikkan dulu. Secara energi kita tuh harus lebih baik dari yang kemarin. Dari sini ada separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of a future. Kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang memang sudah kalian kenal. Di sini ada sebuah perpisahan yang terjadi antara kamu sama dia, dan dia merasakan kangen yang luar biasa. So I make this video kayak siapa yang kangenin kamu banget, thinking about you. Dia mikirin kamu, yearning, dan unsure about the future. Oke, ini anxiety-nya bisa datangnya juga dari ketidakpastian ya tentang masa depan. Ini juga ada di kamu sih, kayak kecemasan tentang masa depan. Saran nih, aku cuma bisa kasih saran ya, karena gini, kalau kita punya masalah kayak kamu sulit tidur, untuk kalian yang sulit tidur, sulit untuk istirahat lah, selalu aja istirahat pun mikirin banyak hal. Yang perlu kamu tahu adalah whatever happen in the future, it doesn't matter. Itu bukan urusan kamu sekarang. Jadi nikmati apa yang kamu punya sekarang. Yang kemarin ya yang kemarin, yang nanti ya yang nanti, yang sekarang itu yang lebih penting. Jadi fokusin sama the center. Jadi kita harus belajar grounding, belajar untuk nemuin diri kita yang sekarang. Harus bisa belajar mengkokohkan yang sekarang seperti apa. Ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Jadi ini bagaikan kamu bisa membuka kunci hatinya dia atau sebaliknya seperti itu. I'm hungry. Keep it oral, have faith, love is coming, surprise invitation, or meeting hesitation. Di sini ada yang ragu juga untuk bertemu, tapi ada juga yang akan bertemu sama seseorang. Ini dia akan tiba-tiba ngundang kamu. There's a Cupid oral di sini. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There is a great guide, angelic from power like God in graces. Tell me about the outcome of the situation. Ada the night of wands, activity, akan ada sebuah kegiatan yang dilakukan atau planning yang akan dilaksanakan. Berantakan. Tell me about the outcome of the situation. Ada love, ada ace of cups. Ini ada perasaan yang akan muncul, dan di sini ada journey baru di percintaan. Ace of Cups selalu nunjukin kayak ada perasaan yang akan meluap-luap. Dan di sini ada Eight of Swords, restriction. Jadi belajar untuk membuat batasan yang sehat. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, ada antrian. Jadi kalau kamu request silahkan komen di bawah. Bisa pick a card atau kamu mau dibuatkan general reading dengan, kalau misalnya kamu udah punya judul, aku sangat berterima kasih. Aku tinggal buat langsung. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.